Halo, selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Bertemu lagi kita dalam acara Chatterbox yang malam ini nggak live ya teman-teman, tapi recorded. Karena malam ini saya benar-benar pengen istirahat ya, pengen tidur cepet ya malam ini. Ini agak live. Jadi ini masih Isya teman-teman, habis Isya, habis sholat Isya ya, baru pulang upload ini, tidur saya. Nah, ya adalah sesuatu yang menyebabkan saya pengen tidur cepat malam ini gitu. Nah, saya jujur terus terang, malam ini sebenarnya dalam keadaan bad mood gitu. Karena saya jujur orangnya itu gak suka banget disalahin untuk satu perkara yang saya aja tuh merasa bukan saya yang lakuin ya. Saya tuh orangnya gak suka kalau kayak gitu. Bukan saya yang ngelakuin, tapi saya yang disalahin. Dan ini bukan sekali, dua kali, tiga kali aja. Udah kebanyakan kejadian. Tapi bukan berarti saya ngomong seperti ini lantas saya tuh minta dibenarkan terus, enggak juga. Saya bukan orang yang selalu merasa diri saya benar. Dan saya selalu merasa menganggap diri saya itu siap salah. Tapi tidak untuk disalah-salahin terus. Beda ya, kalau siap salah dan disalahin terus itu beda. Pokoknya apa hal yang tidak saya lakukan, I didn't do any wrongdoings, ya salah gitu. Ada kereta lewat Tabadi dulu. Oh. Dari sana teman-teman, dari Pondok Ranji ke Tanah Abang. Dua keretanya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Jadi saya tuh jujur orangnya tuh nggak suka, di samping saya tuh orangnya tuh nggak suka keributan, nggak suka ada orang nekat nyebrang itu motor, nggak dengar kali. Tapi nanti kalau udah keserimpet, kalau udah keserempet, udah pasti yang disalahin adalah yang bertugas. Itu jujur saya nggak suka kalau kayak gitu. Yang jaga di Australia didn't do any wrongdoings, tapi itu yang disalahin. Itu yang jujur saya nggak suka. Nah, jujur ya, di samping saya tuh orangnya nggak suka yang namanya keributan ya. Saya tuh orangnya paling gak suka kalau disalah-salahin untuk sesuatu hal yang saya tuh merasa gak ngelakuin gitu loh. Beneran loh, saya jujur sangat amat terpukul gitu loh kalau saya ini dituduh berbuat salah, tapi kesalahan itu tidak saya lakukan. Saya tidak lakukan kesalahan apapun gitu, tapi saya disalahin. Ibaratnya itu saya jadi kambing hitam lah, pendeknya kayak gitu. Itu juga saya nggak suka, dikambing hitamkan atau dijadikan kambing hitam atas perkara ini dan perkara itu. Saya nggak suka, maaf aja ya. Jadi begini kawan-kawan ya, yang namanya karma, yang namanya law of consequence itu berlaku. Kalau orang itu berbuat baik, pasti orang itu akan dibaikin orang. Orang itu mengapresiasi orang itu juga akan diapresiasi.
orang itu dia apa, dia ramah sama orang, orang akan ramah sama yang bersangkutan. Ingat aja apa hukum konsekuensi gitu loh, apa namanya, atas WA. Jadi gini, Anda mungkin sering dengar yang namanya kita itu diperlakukan oleh orang lain sebagaimana kita memperlakukan orang lain. We are treated by others as the way we treat others. Itu kalau bahasa Inggris. Nah sekarang gini, ya, sekarang gini, ketika orang nggak mengapresiasi orang, ya, gimana orang lain mau mengapresiasi kalau dia sendiri aja nggak mengapresiasi orang? Bagaimana mau dibantu gitu loh kalau dia sendiri nggak ngebantu orang? Simple. Saya contoh aja, barusan di rumah saya 2 kali bantu masak nasi, karena kan kebetulan adik saya mengadakan pesta nginep atau sleepover party, ya kan? Ya saya ini orangnya tuh antisipatif teman-teman. Saya itu orangnya antisipatif, khawatir nanti terjadi ini dan itu, ya. Makanya kemarin itu saya masak nasi banyak, dan alhamdulillah tadi habis kan, walaupun masih sisa dikit tapi saya habisin. Sudah itu saya masak lagi yang banyak buat antisipasi kalau nanti kalau persiapan buat makan malam. Tapi mama saya malah menye-menye dengan, ya saya ngedumel dalam hati dengan mengatakan, ya elah, lu udah gua bantu juga, bukannya gimana lu. Tapi jujur saya tuh orangnya bukan berharap mau diapresiasi atau bukan berharap pengen menerima ucapan terima kasih gitu loh, pengen selalu ingin diapresiasi, selalu pengen diucapkan terima kasih gitu loh atas bantuan saya. Enggak, saya tuh lillahi ta'ala kalau ngebantu ini. Mau orang apresiasi, mau orang itu ngucap terima kasih atau gimana, I don't give a shit. Biarlah itu menjadi urusan orang yang saya bantu gitu. Karena kalau kayak gitu tandanya saya nggak ikhlas. Saya minta imbalan. Saya tuh orangnya nggak pernah minta imbalan atas apapun yang saya lakukan. Ya kalau orang itu mau ngasih imbalan ke saya, ya saya terima kasih gitu loh. Tapi jujur saya orangnya sangat amat gak pernah mau meminta yang namanya imbalan, ya. Saya orangnya sangat gak mau banget menerima namanya imbalan atas apa namanya orang itu bantu saya. Kalau saya begitu orang, very saya tuh orangnya tuh sangat amat simple orangnya, sangat amat sederhana. Tapi jangan ngeruwet, jangan bikin saya ruwet, ya. Jangan juga ngegampangin saya. Saya jujur gak suka kalau kayak gitu. Saya orangnya simple, sederhana, tapi saya bukan untuk digampangin. Apalagi digampang-gampangin, enggak. Saya juga orangnya bukan tipikal orang seperti itu, ya. Jadi gitu kawan-kawan. Ya apa ya, wajar kalau saya bantu sebisa saya, semampu saya. Cuma itu yang saya bisa gitu. I'll always love to help when needed. Tapi mohon maaf kalau saya bisa provide assistance as able as I can. Karena gini teman-teman, kita terus terang aja, konten utama kita malam ini adalah trying to break the stigma, mencoba untuk memutus stigma, trying to cut off the stigma. Stigma itu biasanya dimulai dari dari norma. Norma ini kan sifatnya subjektif, teman-teman. Sebagai contoh, ya,
Kita bicara norma hukum atau norma asusila, norma kesopanan deh. Nah, kalau saya orang yang memakai pakaian masih dalam batas wajar gitu ya, selama itu bukan di tempat ibadah, bagi saya tuh sudah sangat sopan gitu loh. Yang penting tidak sampai telanjang bulat ya. Kalau mau telanjang bulat ya mending di rumah atau di pantai sekalian gitu, atau di pantai sekalian gitu. Tapi tidak di ruang publik, tidak juga di ruang ibadah. Itu kan subjektif. Nah, sopan santun itu variatif berdasarkan gitu loh, berdasarkan orang itu sudut pandangnya dari mana. It's all goes back to mindset. Sama halnya kayak tadi. Ketika saya buka satu foto Instagram, posting Instagram tentang ada seorang yang memamerkan keluarga besarnya, rukun, guyup, gayeng, harmonis gitu ya. Bahkan boleh dibilang contoh keluarga besar teladan gitu loh, yang selalu ada di saat suka maupun duka. Memang itu akan menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mengatakan udahlah itu gak perlu terlalu dipamerin juga di medsos gitu kan. Kalau buat saya pribadi ya feel free. Orang mau berbagi kebahagiaan di media sosial, termasuk dia bahagia, dia bersyukur, dia memamerkan keluarga besarnya yang kompak, yang utuh, yang ada di saat senang maupun susah, yang ada di saat lagi ceria maupun di saat lagi merana gitu kan. Itu kan sah-sah aja. Ada yang komen beginilah, begitulah dan sebagainya gitu kan. Kebahagiaan itu tidak dirasakan kalau orang yang berasal dari keluarga broken home, atau orang-orang yang orang tuanya toksik, yang melakukan KDRT, atau bahkan orang yang sebatang kara gitu kan. Saya mohon maaf, saya ini baru punya adik sepupu baru, nikah sama adik sepupu saya, anaknya kakak mama yang paling sulung, wak saya. Itu dia hidupnya sebatang kara loh. Orang tuanya dua-duanya sudah nggak ada. Yang menjadi wali nikahnya kemarin itu adalah pamannya sendiri yang beragama Nasrani, Kristen. Ya, Kristen. Karena kebetulan yang adik sepupu saya ini mualaf. Udah lama sih mualaf ya, udah lama masuk Islam ya gitu. Tapi kan sebagian besar keluarganya kan masih ada yang Kristen gitu. Sebagian besar keluarga Kristen, dia memang memilih untuk memeluk Islam jauh sebelum kenal dengan adik sepupu saya, dan jauh sebelum nikah dengan adik sepupu saya ini. Dia sudah lama menganut agama Islam gitu loh. Jadi ya gitulah pokoknya. Kalau saya bilang sebatang kara dia hidupnya, tapi happy aja tuh hidupnya bahagia aja, happy aja. Keluarga besarnya oke aja tuh, happy aja, nggak begitu terlalu masalah. Aku happy sama kami baur gitu. Pas acara nikahan kemarin, saya ingat banget. Itu buktinya apa? Itu tandanya apa? It goes back to the mindset. Semua kembali ke pola pikir gitu loh. Saya kan selalu kutip dari Cak Timo ya, Coach Timo Schleinemann ya. Sak manggel-manggele ya, tetep wae iku keluarga awak dewe, keluarga kandung, saudara kandung.
keluarga dewe, keluarga sendiri, apalagi keluarga kandung. Sekesal-kesalnya kita, itu tetap keluarga kandung, itu tetap saudara kandung, ya. Itu tetap tetap saudara. Darah kita tuh ngalir, ya. Dan itu nggak bisa diputus karena apapun. It goes back to mindset. Mau tadi disebut keluarganya, kalau biasanya keluarga besarnya kelas menengah atau kelas bawah gitu kan, ketika orang tuanya atau kakek neneknya sudah nggak ada gitu kan, isinya cuman nggak ngumpul lagi, atau paling cuman endingnya berebut warisan, berebut inheritance. Saya bilang ya tergantung. Kalau memang otaknya atau orang-orang mata duitan, gila dunia, gila harta, ya itu betul kejadiannya. Ujung-ujungnya apa? Rebutan warisan, rebutan inheritance. Ini yang saya alami ketika almarhum papa saya berpulang atau meninggal 23 tahun yang lalu, tahun 2001, pas umur saya 7 tahun. Masalah warisan almarhum papa saya dibangkitkan lagi sama almarhumah nenek saya. Ya masalah rumah di Pamulang lah, yang uangnya 400 juta, sampai mama saya memberi data uang itu 160 juta dan sebagainya. Saya sempat kemakan itu, tapi begitu mama saya menyampaikan tabayunnya, udah saya terima gitu. Oh begitu ternyata. Ya udah. Mestinya saya dapat ketika saya umur 17 tahun, tapi ya saya nggak dapat, ya udah. Gitu. Ya udah. Itu saya rasa itu isu yang nggak perlu dibangkitkan lagi sebenarnya. Ya tapi ya karena pada mata duitan, gila harta, gila dunia, jadinya itu yang dibangkitkan. Sekarang kakek saya dan nenek saya dari papa sudah nggak ada dua-duanya. Kakek saya dari papa meninggal 2017. Nenek saya dari papa meninggal tahun 2021. Udah hampir 3 tahun meninggalnya. Nah kita ya nggak ngumpul sama sekali. Lebaran pada sibuk sendiri. Idul Adha kemarin nggak ada ngumpul-ngumpul. Semua pada masing-masing. Malah ada saya dari papa yang bilang, udahlah nggak usah harap, nggak usah mimpi kita bisa bersatu lagi gitu. Ini kan berarti ada sesuatu, ada something gitu. Nah, tapi saya ya masa harus bongkar atau ceritakan semua di sini kan enggak. Saya orangnya tuh nggak terlalu seneng ngumbar aib gitu loh. Ya karena ada sesuatu lah, mungkin karena ada luka batin yang belum terobati, ada luka batin yang belum terselesaikan, atau ada masalah yang belum terselesaikan, atau belum mengikhlaskan ada sesuatu, saya nggak tahu. Ya kalau sekarang ini ya saya cuma tinggal nunggu kapan rumahnya kejual, sambil saya usahakan bantu juga. Begitu kejual, nah mulai dah proses pembagian warisannya, dan itu harus transparan. Harus transparan. Kalau nggak transparan, ribut akhirnya. Akan saling gontok-gontokan, akan saling rebutan warisan ini itu dan sebagainya. Akan saling rebutan. Kalau masalah, kan kata bu saya, kakaknya papa itu kan katanya ada rencana mau bangun masjid di Medan katanya. Ntar dulu, ini nanti malah ribut. Mending selesaikan dulu urusan pembagian warisnya itu. Mau dibagi secara merata, dibagi secara faraid atau bagaimana. Ya udah gitu. Kalau faraid itu kan artinya yang laki-laki yang mendapatkan porsi yang besar dibandingkan perempuannya gitu. Tapi kalau saya lebih senang disesuaikan dengan kebutuhan.
nantinya gitu loh. Disesuaikan dengan kebutuhan. Butuhnya buat apa, buat ini dan itu dan sebagainya. Ya udah, yang penting jujur, terbuka, transparan. Jujur, terbuka, transparan. That's it gitu loh. Insya Allah masalah ribut-ribut ihwal waris itu nggak akan kejadian. Ya, di Islam itu ada semua aturan hukum waris dan sebagainya. Kalau saya pakai golden rule saja, jelas, adil, transparan, jelas, adil, transparan, proporsional, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Gitu. Itu kalau saya, teman-teman. Kalau saya begitu. Ya. Jadi insya Allah nggak akan ribut deh masalah waris-waris itu, nggak akan ribut, percaya sama saya, nggak akan ribut. Yang penting jelas, transparan, proporsional, terbuka, adil. Dan yang penting satu, objektif, bukan subjektif gitu. Ngerti ya? Nggak akan ribut deh, percaya sama saya, nggak akan ribut. It goes back to mindset, teman-teman. Contoh lagi, kejadian di rumah sekarang deh. Kenapa mama saya kemarin dan tadi itu ribut gitu? Ya karena di rumah kami nggak ada pembantu yang nginep. Karena beberapa tahun ke belakang kami itu selalu punya pembantu rumah tangga yang nginep. Atau kalau pergi pulang ya paling masak, pergi pagi pulang sore. Kami pernah punya 2 itu, pergi pagi pulang sore. Tapi semenjak yang terakhir ini, jadi enggak gitu loh. Kita nggak masak, tapi catering. Ya, tapi catering. Dan ya udah gitu loh. Jadi itu aja. Itu aja. Nah, mama saya kan orangnya merasa paling hebat sendiri kan, merasa paling suci sendiri kan, merasa paling mampu semua gitu kan. Makanya ketika saya bantu beliau masak nasi, nggak ada ininya sama sekali, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Karena beliau kan merasa, ya itulah, merasa bisa, merasa mampu, merasa hebat gitu kan, dan seterusnya. Nah sekarang lihat, ketika dengan keeroganan mama saya itu, nggak ada pembantu, nggak ada ART yang nginep gitu kan, semua jadi beliau yang lakukan sendiri gitu kan. Saya juga yang korbannya juga, padahal saya tuh kepengen banget hidup itu enak gitu. Hidup gitu. Itu yang selalu saya masih pendem itu, sisi keateisan saya. Saya selalu bertanya, ya Allah, ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang manusia gitu. Kenapa sih? Ya selalu saya, kenapa sih kau tidak memberikan predestiny pada saya, padahal aku kan mau menentukan hidupku sendiri. Ada predestininya, aku ingin seperti apa hidup dan sebagainya. Benar. Saya pribadi ya, kepengen hidup itu bak anak raja gitu loh, bak bangsawan. Yang apa-apa, yang ada dayang-dayangnya, yang ada pelayannya. Jadi saya tuh cuma tinggal enak aja, cuma tinggal makan, minum, tidur, ya kan, bisnis, usaha,
kerja yang santai gitu kan, uang dapet ya. Walaupun kemarin mama saya pas saya buka video perjamuan makan malam Raja Charles III pada saat menerima kunjungan Kaisar Akihito Jepang ya, mama saya ngomong, itulah ya kalau orang melihat kehidupan warga ningrat, kerajaan orang pengen gitu, padahal di dalamnya ya it goes back to mindset. Kenapa Diana menceraikan Charles? Padahal kalau Diana itu nggak cerai dengan Charles, jadi ratu dia, disegani oleh berbagai kalangan dunia itu, mendiang Diana Spencer itu. Kalau masih hidup dia sekarang dan nggak meninggal karena kecelakaan mobil di Paris tahun 97 ya, waduh, akan jadi ratu itu. It goes back to mindset. Kenapa Diana bisa cerai dengan Charles? Kenapa Putri Anne bisa cerai dari Mark Phillips, suami pertamanya? Sekarang yang suami keduanya Timothy Lawrence namanya. Kalau Charles, Camilla Parker Bowles. Kenapa Sarah Ferguson bisa cerai dari Pangeran Andrew? Yang utuh cuma ini doang, Pangeran Edward, anak bungsunya Ratu Elizabeth II, sepupu jauh saya juga itu. Ya, adik paling kecilnya dari Raja Charles III. Masih utuh rumah tangganya dengan istrinya, Sophie Rhys-Jones. Kenapa? It goes back to mindset. Kalau it goes back to mindset, dan juga mungkin ada beberapa hal-hal yang toksik di dalam istana Buckingham itu, atau hal-hal toksik di dalam keluarga kerajaan Inggris itu yang memang harus diperbaiki. It goes back to themselves. Semua kembali ke mereka sendiri, semua kembali ke kita sendiri, maunya bagaimana. Nah, saya menyikapinya. Kenapa mama saya bisa toksik seperti itu? Ya karena ada luka di masa lalu beliau yang belum terobati, yang belum sembuh, yang istilahnya belum ikhlas dengan apa yang terjadi di masa lalunya. Kan beberapa waktu lalu saya pernah bahas tentang yang namanya genocidal parenting, pola asuh genosidal, di mana orang tuanya yang mungkin punya luka di masa lalu, luka batin di masa lalu, ya, psychological pains in the past gitu ya, karena mungkin diperlakukan gak menyenangkan oleh orang tuanya alias kakek nenek kita gitu ya. Akibatnya terbawa sampai tua, terbawa sampai dewasa, terbawa sampai nikah, terbawa sampai punya anak, dan yes, itulah yang namanya genocidal parenting. Dan itu yang asal usulnya dari mana? Genocidal marriage. Asal usulnya dari genocidal household. Ya, rumah tangga genosidal. Jadi bukannya saling melengkapi, bukannya saling mengisi, bukannya saling membahagiakan, tapi malah saling menyiksa, saling membuat orang menderita gitu loh. Itu namanya genocidal household, genocidal marriage. Itu namanya genocidal parenting. Makanya kenapa kasus KDRT tertinggi di Indonesia? Karena yang terjadi adalah forced marriage, pernikahan paksa, atau pernikahan yang dipaksakan, enforced marriage. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Ya karena begini teman-teman. Maaf ya, pakem norma masyarakat sosial di Indonesia itu kaku banget. Istilahnya orang udah aduh, welcome back. Gini, orang udah usia
Aduh, maaf, lagi kurang enak badan. Orang usia udah 25 ke atas. Usia udah 25 ke atas. Ya. Biasanya kan usia-usia segitu adalah usia-usia untuk nikah. Konon katanya itu adalah usia ideal untuk nikah. Tapi apa yang terjadi di negara kita? Banyak kasus pernikahan di bawah umur. Selain itu juga, di satu wilayah di Madura itu, anak perempuan lulus SD kagak sekolah, gak lanjut SMP, SMA, kuliah dan segala macam. Kebanyakan perempuan di satu daerah di Madura itu langsung nikah. Karena dianggapnya, seperti saya kutip dari Andrea Gunawan ya, sepertinya semua masalah kehidupan itu akan terselesaikan dengan satu solusi, nikah, kawin, gitu loh. Makanya sekarang saya bersyukur menyaksikan generasi yang mulai kritikal tentang stigma ini. Sekarang sudah menjadi stigma usia 25 ke atas itu adalah usia yang sudah sepantasnya kawin, gitu loh. Saya umur 30 belum kawin. Ya, adik sepupu saya gak jauh beda dengan saya umurnya. Baru kawin umur 29. Adik sepupu saya kawin berapa lupa saya. Kawin umur 25, 24-an. Gitu. Ya, gak harus begitu. Ada orang yang nikah umur 30 ke atas. Anda tahu nggak? Nabi Muhammad menikahi Khadijah saja usia Khadijah itu berapa? 40 tahun. Nabi Muhammad masih muda. Usia 40 tahun. Ada masalah? Gak ada masalah. Jadi ya santai aja, gitu loh. Jadi ya santai aja. Santai-santai aja, gitu loh. Santai-santai aja, gitu loh. Ya. Karena tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan pernikahan. Sudah nikah, ditanya lagi kapan beranak. Nah, makanya orang-orang sekarang kan mencoba break the stigma dengan memilih childless. Ya, memilih childless, gak punya anak. Kenapa? Repot ngebiayainnya. Belum lagi kasus, mohon maaf, saya kalau ngeliat berita anak baru lahir ditinggalin di rumah sakit, atau bahkan anak baru lahir dibuang oleh orang tuanya karena gak tahu entah hasil hubungan gelap atau karena gak mampu ngebiayainnya. Itu yang memilih orang itu childless atau gak punya anak. Belum lagi ini dan itu. Belum lagi orang tuanya yang secara mental belum fit, secara psikologis belum fit menjadi orang tua buat anak. Dikatakan didik anak zaman sekarang gampang, susah. Saya ini generasi milenial, generasi Y, yang hidup berdampingan dengan generasi milenial dan Gen Z, dan juga Gen Alpha sekarang. Dan saya menyaksikan bagaimana susahnya mendidik, jangankan generasi Z atau milenial, generasi X generasi Y kayak saya aja susah. Kadang sering konflik dengan para boomers.
gitu loh ya. Jadi bukan berarti semua persoalan harus diselesaikan dengan nikah. Makanya saya beberapa tahun lalu pernah bahas, jangan nikah modal nekat gitu loh. Dan jangan juga sampai ada cap, ada stigma ya, bahwa orang Indonesia itu kebanyakan tukang kawin. Jangan gitu ya. Jangan seakan-akan ada stigma, ada tempelan orang sini tuh adalah orang yang tukang kawin gitu loh. Baru ini kawin lagi, baru cerai baru ditinggal mati kawin lagi, baru tidak cerai kawin lagi. Apa kawin udah kawin, tukang kawin. Wajar kalau saya menilai kebanyakan orang di Indonesia tuh simply tukang kawin. Kenapa? Karena kerjaannya kawin. Apa-apa kawin, apa-apa kawin, apa-apa kawin. Ya tukang kawin gitu loh. Ya. Orang nggak menganggap nikah atau kawin itu sebagai ibadah di sini di Indonesia ini. Tapi lebih dianggap sebagai apa ya? Sebagai sebuah keterpaksaan untuk mengikuti sebuah norma sosial yang kaku dan stigma sosial yang kaku banget di Indonesia, dimana kalau kalau sepasang laki dan perempuan berhubungan bukan dengan mahramnya itu dianggap sebagai perbuatan zina. Padahal enggak. Gitu loh. Padahal enggak. Maaf, saya kalau kesannya mendukung domestic partnership atau kasarnya mungkin kalau bahasa kasarnya kumpul kebo gitu loh. Tapi kalau saya halusinnya dengan pacaran tinggal serumah gitu loh sebelum nikah. Jadi gitu kawan-kawan ya. Jadi tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan kawin gitu. Bahkan sampai ada lagunya, kawin minggu depan aku kawin gitu kan, kawin gitu kan. Karena itu sebenarnya lagu untuk menyindir orang Indonesia itu yang apa-apa kawin. Akibatnya apa? Saya yang mengatakan bahwa kebanyakan orang Indonesia itu tukang kawin. Karena dikit-dikit kawin. Seakan-akan perkawinan atau pernikahan itu adalah solusi sapu jagat untuk semua masalah. Enggak. Malah justru kalau perkawinan yang modal nekat, pernikahan yang modal nekat akan menimbulkan sebuah masalah baru. Nah, jadi itulah mungkin sedikit yang menjadi konten di Chatterbox malam ini. Maaf kalau nggak live ya, karena malam ini saya pengen bener-bener istirahat ya, tidur cepat ya. Walaupun ada Zoom meeting habis Isya, tapi ya apa salahnya saya mencoba mengikut sunnah Rasulullah yang tidur di awal malam, biar pas bangun pada sepertiga malam nggak kesiangan. Oke, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat teman-teman ya. Jangan lupa sholat Isya.